Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, sobahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Al-yaumi hadzal yaum, yaumul jum'ah ya. Bertemu lagi dengan Ustazah Juli, bertemu lagi dengan video sharing video hari ini, hari Jumat ya. Kita masih di buku tematik 5E tentang ekosistem. Kita akan membahas subtema 2 yaitu hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Fokus pembelajaran atau mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan materi rantai makanan dan interaksi makhluk hidup dalam ekosistem. Sudah siap ya? Siapkan buku kalian. Kalau perlu alat tulis sambil melihat video ini ya. Tapi sebelum kita melanjutkan ke materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa ya. Qabla ta'lim hayya naqra'u doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah berdoa untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini yaitu pembelajaran tematik. Jangan lupa untuk meminta doa kepada kedua orang tua kalian agar kalian dimudahkan dalam belajar. Kemudian jangan lupa juga sholat duha 4 rakaat ya. Pada materi hari ini kita akan membahas tentang rantai makanan ya. Tentunya kalian mungkin sudah pernah belajar tentang rantai makanan ya atau belum. Kalau belum, mari kita bahas bersama-sama ya. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Makanan menjadi sumber energi bagi hewan dan tumbuhan. Dalam proses mencari makanan akan terjadi interaksi saling makan dan dimakan antar tumbuhan dan hewan atau hewan dan hewan ya. Hal ini dinamakan rantai makanan ya. Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup mempunyai peran masing-masing. Ada yang berperan sebagai produsen, ada yang berperan sebagai konsumen, dan ada yang berperan sebagai dekomposer atau pengurai ya. Apa itu produsen? Ya, produsen dalam rantai makanan yaitu makhluk hidup yang dapat berfotosintesis. Makhluk hidup yang dapat berfotosintesis apa contohnya nak? Ya betul, tanaman atau tumbuhan yang memiliki zat klorofil ya, yang berwarna hijau ya. Jadi produsen itu bisa memproduksi makanan sendiri. Kemudian ada konsumen ya. Konsumen itu adalah semua makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Tadi kalau produsen bisa, kalau konsumen tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Di sini contohnya adalah hewan ya. Jadi dia mencari makanan ya, tidak membuat makanan. Kemudian yang ketiga adalah dekomposer atau pengurai. Dekomposer atau pengurai adalah makhluk hidup yang dapat mengurai makhluk hidup. Ya, makhluk hidup yang dapat menguraikan makhluk hidup nanti yang kalau makhluk hidupnya, makhluk lainnya sudah meninggal ya, diuraikan nanti bersama tanah, menjadi tanah. Setiap peran berfungsi dalam menjaga keseimbangan rantai makanan di alam. Misalnya jika ular dimakan atau diburu terus, maka elang akan kekurangan sumber makanan. Selanjutnya tentang aliran energi dalam rantai makanan ya. Ketika kita memakan telur ayam saat sarapan, kita mendapatkan energi dari telur ayam tersebut. Ayam mendapatkan energi untuk menghasilkan telur dari cacing dan biji-bijian yang dimakannya. Ini dinamakan perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Perpindahan energi
selalu terjadi pada rantai makanan. Perhatikan contoh berikut ya. Jagung dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh elang. Yang pertama, keterangannya tentang rantai makanan tersebut yaitu tumbuhan jagung. Tumbuhan jagung memproduksi makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Tumbuhan menyimpan makanan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Yang kedua adalah belalang. Belalang adalah konsumen tingkat 1 yang merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Salah satu makanan belalang adalah tumbuhan jagung. Makanan yang dimakan belalang akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan berkembang biak. Jadi, belalang mendapatkan energi dari tumbuhan jagung. Yang ketiga adalah ayam. Ayam adalah konsumen tingkat 2 yang merupakan hewan omnivora. Hewan omnivora adalah hewan yang memakan hewan lain dan tumbuhan. Nah, ayam ini akan memakan konsumen tingkat 1 yaitu belalang ya. Salah satu makanan ayam adalah belalang. Jadi belalang atau konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi ayam atau konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Kemudian yang ketiga adalah elang. Elang adalah konsumen tingkat 3 yang memakan konsumen tingkat 2. Salah satu makanan elang adalah ayam. Elang mendapatkan energi dari ayam untuk bergerak, bernafas, dan berkembang biak. Dan yang terakhir adalah pada saat elang mati, maka tubuhnya akan membusuk dan akan diurai oleh mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan jagung dan tumbuhan lainnya. Jadi itu akan terus berlangsung proses rantai makanan ya, dan berlangsungnya seperti itu ya, berputar seperti itu dari produsen ke konsumen tingkat 1 dimakan oleh konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 1 dimakan oleh konsumen tingkat 3, tingkat 2, konsumen tingkat 2 dimakan oleh konsumen tingkat 3. Ketika konsumen tingkat 3 mati, ya akan diurai oleh mikroorganisme yaitu jamur dan bakteri. Kemudian ke dalam tanah yang akan menjadi sumber nutrisi untuk nanti tanaman atau tumbuhan atau produsen. Begitu seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang interaksi makhluk hidup dalam ekosistem. Coba perhatikan bunga-bunga yang tumbuh di halaman rumahmu. Kalau tidak ada, ya di lingkungan rumah kamu, ya, atau di lingkungan sekolahmu. Dari kejauhan, tumbuhan bunga itu tampak tidak ada serangganya. Akan tetapi, jika diperhatikan lebih dekat, kita akan melihat banyak serangga seperti lebah, semut, kutu, ulat yang mengurumuni daun atau batang bunga tersebut. Di sawah atau di kebun kita akan melihat ulat yang memakan tumbuhan dimakan oleh burung pemakan padi. Interaksi atau hubungan antar sesama makhluk hidup ataupun antar makhluk hidup dalam lingkungannya akan selalu terjadi di suatu habitat. Hal ini disebabkan semua makhluk hidup saling ketergantungan satu sama lain. Interaksi yang erat antar dua makhluk hidup di dalam ekosistem dinamakan simbiosis. Interaksi dalam makhluk hidup yang pertama adalah tentang simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan kedua makhluk hidup. Contohnya ya, jadi saling menguntungkan. Contohnya di sini adalah bunga dibantu penyerbukan oleh lebah, sedangkan
lebah mendapatkan nektar, jadi sama-sama diuntungkan. Ada lebah menghisap bunga, dan kemudian bunga dibantu penyerbukan oleh lebahnya, dan lebahnya dapat madunya. Contoh yang lain ada manusia dengan bakteri, ya, yaitu bakteri E. coli yang ada di sistem pencernaan kita. Kemudian ada lalat dengan bunga rafflesia, ada burung bangau dengan kuda Nil. Yang kedua adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan timbal balik yang menguntungkan salah satu makhluk hidup namun merugikan makhluk hidup yang lain, ya. Yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan, itu hubungan parasitisme, ya. Contohnya di sini adalah nyamuk. Nyamuk menghisap yang hinggap di kulit kita, nyamuk dapat darah, kita dapat penyakitnya. Kalau nyamuknya yang menggigit itu nyamuk Aedes aegypti. Contoh yang lain adalah sapi dengan cacing hati. Kemudian ada lalat dengan buah, dan ada tikus dengan manusia atau petani. Yang ketiga adalah simbiosis komensalisme, yaitu hubungan timbal balik yang menguntungkan salah satu makhluk hidup namun tidak merugikan atau menguntungkan makhluk hidup lainnya. Jadi yang satu diuntungkan, yang satu tidak diuntungkan dan tidak dirugikan juga, ya. Contohnya di sini adalah tumbuhan paku mendapatkan tempat hidup di pohon, di batang pohon, sedangkan pohon tidak terganggu atau tidak diuntungkan karena sendiri tumbuhan paku berfotosintesis sendiri, tidak meminta makanan dari batang pohon tersebut juga bisa berfotosintesis atau membuat makanannya sendiri. Jadi pohon tersebut tidak merasa diuntungkan ataupun tidak dirugikan. Contoh yang lain adalah anggrek dengan pohon mangga, kemudian ikan remora dengan ikan hiu. Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang wanita disiksa Allah pada hari kiamat lantaran mengurung seekor kucing sehingga kucing itu mati. Karena itulah Allah memasukkannya ke neraka. Kucing itu dikurungnya tanpa diberi makan ataupun minum, dan tidak pula dilepaskannya supaya kucing itu makan serangga-serangga bumi dengan sendirinya. Hadis riwayat Muslim. Allah telah menciptakan setiap ekosistem dengan keseimbangannya. Peristiwa makan dan dimakan bukanlah sebuah kekejaman, tetapi sebuah sunnatullah yang menjadikan seluruh kehidupan tetap berjalan dalam keseimbangan. Makan adalah kebutuhan setiap makhluk hidup. Menghalangi makhluk hidup dan memperoleh makanan adalah sebuah tindakan buruk yang dapat membahayakan makhluk hidup tersebut. Ayo kita sayangi binatang dengan mencukupi kebutuhan makanan mereka. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi pada hari ini sudah selesai tentang rantai makanan dan interaksi hubungan makhluk hidup dalam suatu ekosistem, ya. Nah, ketika kalian sudah paham, alhamdulillah. Kalau belum, silahkan tanyakan kepada ustazah kalian masing-masing. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat untuk kalian semua, ya, anak-anak kelas 5 SDIT Daurah. Dari Ustazah Juli cukup sekian. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.